Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 11 Juni 2025. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Barnabas. Kita itu sering ketuker-tuker loh antara yang namanya Barnabas, Barsabas, dan Barabas. Semuanya sama, ada barbarnya, ada as-asnya. Namun nama ini menunjuk pada pribadi-pribadi yang berbeda. Barsabas merupakan nama lain dari Yusuf yang namanya diajukan bersama dengan Matias untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Namun yang terpilih adalah Matias menjadi rasul. Barnabas adalah pemberontak dari kalangan nasionalis Yahudi yang dibebaskan oleh Pontius Pilatus atas desakan orang-orang Yahudi. Kita tentu masih ingat dalam pembacaan kisah sengsara Pasio kali lalu ketika Pontius Pilatus menawarkan siapakah yang akan dibebaskan, Barabas atau Yesus Raja orang Nazaret ini. Dan mereka berteriak, Barabas, bebaskan Barabas. Sementara yang kita peringati hari ini adalah Barnabas. Barnabas adalah salah satu anggota jemaat perdana di Yerusalem. Ia dikenal sebagai orang yang jujur, yang menjual ladangnya dan hasil uangnya dipersembahkan untuk para rasul. Nama aslinya adalah Yusuf. Ia dipanggil Barnabas oleh para rasul yang artinya anak penghiburan. Barnabaslah orang pertama yang meyakinkan para rasul dan jemaat perdana akan pertobatan Paulus. Barnabas dikenal sebagai penginjil di Antioquia dan Siprus, serta menjadi teman seperjalanan Rasul Paulus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 7 sampai dengan 13. Kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Pergilah, ajarlah segala bangsa sabda Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Ketika kita berjalan melewati banyak orang yang sedang duduk atau berkerumun, dan kita mau melewati mereka, apa yang kita katakan? Dalam bahasa Jawa kita mengatakan derek langkung, numpang lewat. Namun biasanya bahasa yang paling umum kita ucapkan adalah permisi. Ternyata kata permisi ini menarik. Permisi adalah dari kata Belanda, permisi, permisie, ya. Kata ini secara etimologis dari kata Latin per dan missio. Per artinya melalui, missio jalan atau perutusan, diutus melalui jalan atau melalui perutusan. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pewarta dan pembawa kabar sukacita dengan cuma-cuma.
Artinya tidak ada udang di balik batu. Tidak ada motivasi yang tersirat di balik itu. Yang ada adalah tulus dan ikhlas. Terkadang dalam karya pewartaan dan pelayanan dijadikan proyek untuk wifi, untuk ajang pamer, untuk ujuk gigi, untuk selfie, mencari keuntungan pribadi. Hari ini firman Tuhan secara jelas mengatakan kamu telah menerima dengan cuma-cuma. Karena itu berilah juga dengan cuma-cuma. Free of charge alias gratis. Karena Allah telah memberi secara cuma-cuma dan gratis juga. Jadi saya kira kalau ada pelayanan dan pewartaan kabar sukacita, kabar Injil, dan dikomersialkan atau UUD ujung-ujungnya duit, kita patut bertanya apakah ini rahmat Allah atau ini hanyalah kemunafikan yang diselubungi dengan label-label hal-hal yang bersifat spiritual. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dilanjutkan dengan perutusan para murid dengan tanpa membawa ini dan itu. Maksudnya apa? Jelas. Yesus ingin mengajak para pemberita Injil, pembawa kabar gembira untuk fokus pada pemberitaan kabar sukacita itu. Untuk bergantung sepenuhnya pada Yesus sang sumber sukacita. Inilah yang menjadi dasar inspirasi saya ketika saya kira saya dalam karya pelayanan ke rumah-rumah sakit, juga dalam karya pelayanan di rumah-rumah duka, semuanya itu cuma-cuma, pelayanan murah hati yang cuma-cuma, free of charge. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang mengatakan sincerity is simplicity, yang artinya ketulusan adalah kebersahajaan, kesederhanaan dan tidak berlebihan. Kita diutus untuk menjadi pewarta, pembawa, pemberita kabar sukacita yang tulus dan bersahaja. Sudahkah kita mau berjuang melakukan itu, buat itu dalam kehidupan? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.